masa lalunya, kita bisa berdiri di sini, misalkan bisa berteman dengan dia, bisa bertemu dengan teman-teman ya. Di masa lalu kita pasti banyak perjuangan, pernah disakiti dan yang lainnya. Jangan pernah membenci ya, itu adalah jadikan supaya kita lebih baik lagi gitunya. Tong pernah membenci, jangan capek-capek wayanya. Jadi jangan pernah membenci. Mun cerai teh tong nggak benci, udah pernah berjasa, kita bisa nikah lagi kan karena ditolak teh misalkan. Nah gitu. Atau misalkan kita tidak jadi misalkan dengan dia karena berjasa ya, untung terjadi jeung si eta aibna kitu, ternyata ternyata hutang loba cenah, untungna tidak jadi misalkan ya. Lanjut ya teman-teman. Nah aduh aya awe geus nya punten ieu mah da dikanpa teh ya. Nah jadi manfaat Canva untuk media pembelajaran seperti ini langsung di setel tanpa harus di PowerPoint ya. Langsung tuh di Canva, teu khawatir sieun leungit gitunya. Kalau dimasukin ke flash disk HP rusak, tapi kalau di Canva kan cukup ingat username dan passwordnya, jadi bisa dibuka di mana-mana ya. Apa itu desain grafis teman-teman? Saya akan bercerita dulu. Jadi desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi teman-teman ya, menggunakan elemen visual. Jadi visual itu biasa ditinggali abdi visual tuh, visual katingali mun pocong tinggali ada di desain nya komo. Contoh dasar di desain bagaimana keindahan surga neraka, kan itu alam yang gaib nya. Jadi tidak bisa adapun masuk gambar, contoh itu hanya gambaran. Adapun penerjemahan adalah akal pikiran kita. Oke gini contoh misalkan di kita, kunti teh geuning kieu nya, compang-camping. Beda kunti jeung di luar negeri make jas gagah gitu nya, make mobil ya. Hampir Pak. Ai di Indonesia mah film hantu teh Mara Rizky mah jurigna ngelarat ya. Ai di luar negeri mah film horor teh hantu teh make mobilnya keren, make jas. Jadi beda strata sosial mana hantu oge ya. Nah terus ada komunikasi menggunakan elemen visual, ada informasi. Contoh teman-teman mendapatkan poster ya, ada pelatihan, kan ini pakai elemen visual ya. Tipografi, fotografinya pakai kan hasil fotonya, untuk di indah-indah pakai caption dan yang lainnya. Mau atau mau laku jual perumahan atau pendidikan lainnya sekolah pakai desain promosi. Nah benar tuh pakai pastinya. Bagaimana punya sekolah kita menang sekolah, si gak punya warung saingan di sekolah tetangga pasti ikut-ikut ya, perebut murid dia kamu sekolah swasta nggak biasa perebut termasuk kampusnya, kampus juga sama. Ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan prestasi akan sesuatu yang pesan disampaikan. Jadi pesannya itu harus nyampai teman-teman. Jadi ketika desain teman-teman harus memiliki jiwa mana sih tulisan paling digedekan mana, nah itu kecil mana, jadi jangan digedekan semua gitunya. Poster itu nanti dari nilai estetikanya tidak pantas gitu. Jadi kalau di desain, contoh di desain poster kami ya, yang ada pelatihan ini masih ada kan ya, judulnya digedekan. Itu berarti ada kalimat utamanya sebesar gitu ya. Nanti ada contoh-contohnya. Nah terus desain grafis juga membuat dan mengkomunikasikan simbol, gambar pasti ada kan. Tak iya tinggal itu simbol. Nah, kalau bentuknya kayak gini nih, ini perempuan biasanya. Jadi perempuan suka yang tidak kasar ininya ya. Jadi menandakan ini desain ini adalah karya perempuan begitu ya. Seperti ini ya. Jadi tidak langsung kotak marah nengcos kan, tidak suka seperti itu ya. Terus simbol, gambar dan teks untuk membentuk persepsi gagasan dan pesan secara visual. Artinya secara visual ya bagus gak gitu itunya PowerPoint ya. Bagus atau goreng ya, itulah baguskan ya gitu ya. Lanjut kebalik deh itu mana Gung Gung. Lanjut ya teman-teman. Nah bagaimana menurut para ahli tentang desain grafis nih? Menurut Suyanto, desain grafis ada aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi. Jadi dalam mendesain grafis harus memiliki harus dengan aplikasi. Lamun digambar disebut desain grafis gak? Bukan itu gambar. Jadi pakai aplikasi teman-teman ya. Bisnis industri naon gitu pakai ya supaya menarik. Nah menurut Michael Kroger, komunikasi adalah visual latihan teori dan konsep-konsep melalui tema-tema visual dengan menggunakan warna, bentuk garis,
penjajaran tujuan dan desain grafis. Jadi namun tak aya warnaan wadas we hungkul gitu kan, gimana ya. Terus misalkan ada bentrok warna, jadi dalam ilmu desain grafis minimal kita hanya menggunakan 3 warna ya. Tong misalkan bentroknya warna nate, wah segala LGBT ayo segala pelari segala kaya gitu. Minimal warna-warnanya tuh boleh bercampur kombinasi tapi warna-warna yang mendekati. Masih kita cara pakai baju supaya pantas, contoh si ibu ini ikutan punya ditunjuk. Nah kerudungnya hijau naon namina teh sage. Ya itunya itu kan nyambungnya gitunya. Terus si ayeuna tah hideu beureum jeung hideung misalkan ieu eta teh ieu punten nya ditunjukkannya gitu kan. Contoh abdi nyambung lah gitu nya batik gitu. Nah gitu aya nu teu nyambung teh di dia pabilong-bilong, tapi kan aya tren ayeuna mah kadang kitu nya dan bujal ketingali we gitu nya. Dajal teh ada jeung bujal bajuna teh Can beres eta teh. Dari akhir zaman sudah kelihatan ya. Ada yang scroll di sosial media, TikToknya. Sebetulnya kita ini sudah kena fitnah dajal teman-teman semua ya. Fitnah dajal naon tinggal we dada jeung bujal gitu nya tinggal. Jadi bahaya. Jadi teknologi itu memiliki 2 mata pisau, ada negatif dan positif, tergantung kita yang menggunakan. Tidak bisa kita menyalahkan ada aya teknologi jadi we urang teh nonton kitu misalkan. Tidak bisa karena kita ya menggunakan gitu. Lanjut ya teman-teman. Jadi kalau guru PAI ya nyambungnya desain oke langsung Next. Ya. Nah, pendapat. Nah, jadi apa tuh dapat disimpulkan desain grafis teh? Tujuan desain grafis adalah menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan menciptakan desain yang memaksa kehendak mengirim pesan bersifat. Contoh di jalan banyak apa sekarang? Banner baliho. Bisa gak kita membisniskan? Bisa, Pak. Desain caleg itu mahal ya tak? Munjung nyetaknya itu ternyata anggaran yang
Dia cek Anissa teh entong kang nyeun eta besi eta urang galaku. Justru berbagi ilmu kayaknya tak Anissa ya untungnya. Ya. Di lobby gitu ke ketemampan. Ya poster, booklet, pamflet, flyer, periklanan dan yang lainnya ya. Oke teman-teman, nah mungkin bagi yang di perusahaan PPNP ya, hanya nanti buat posternya. Ayo program pengolahan ikan, misalkannya ikan naon, misalkan macam-macam ikan Jokowi, ikan tampol, misalkan ada yang lainnya. Ikan bilis. Ikan nanti, Ikan ikan bilis. jangilus misalkan. Ikan yang lucu, ikan kamu. Ya, dulu. Ya, boleh ya. Ikan yang lucu ya. Nah, itu mana ya? Nu kaduana tah kategorina naon ieu teh kadua Agung. Nah, ini web design. Jadi manfaat ilmu desain grafis itu menyeluruh ilmu matanya. Ini mah ilmu tentang dunia ya, tetapi kan menurut ulama juga untuk mempertahankan hidup di dunia ya kita harus bisa ya ilmu dunia ya. Gampang lah ilmu dunia bisa tutorial, tapi kalau ilmu agama harus belajar kepada gurunya. Iya mah guru nang bisa YouTube dan naon gitunya dan yang lainnya. Kalau ilmu agama harus belajar kepada guru. Semun itu bakal belajar kena iblis. Nah, aliran listrik gitu nya. Ya, teman-teman, ilmu gampang tentang dunia lah, urusan dunia mah bisa dipelajari. Gitu. Web design yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep dasar pembuatan desain. Contoh Abdi ketika SMK-nya di mana? Gak usah tahu ya. SMK-nya di SMK Doa Bangsa, teman-teman. Jurusan rekayasa perangkat lope, PL. Ya, RPL, nya lope lain. Ya, bagaimana mendesain dulu sebelum ngedesain web teh. Dulu saya ketika uji kompetensi membuat aplikasi laundry. Jadi ketika bagaimana tim mimiti pelanggan eta teh bahasa